Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, seharusnya kita bisa bertemu untuk membahas review modul ajarnya Bapak Ibu. Karena memang hari ini saya berkegiatan ada diklat manajerial hari Selasa, Rabu. Semoga kami sudah bisa hadir bersama Bapak Ibu secara tatap muka Zoom meeting itu jam 7 ya. Tetapi kalau menunggu semuanya saya reviewnya Jumat sepertinya terlalu lama ya. Kamis atau Jumat terlalu lama. Jadi setelah pembelajaran saya berkegiatan, mungkin saya selesainya berkegiatan itu jam 10 Bapak Ibu. Saya akan mereview modul ajar Bapak Ibu. Bapak Ibu modul ajar ya, saya pinginnya piloting 2 itu lebih baik dari piloting satu ya. Kalau Bapak Ibu melihat di grup September itu piloting satu kan alhamdulillah banyak yang sudah berhasil. Tetapi memang piloting satu itu pesertanya umurnya sudah lumayan ya Bapak Ibu, rata-rata 50-an ke atas. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mereka oleh pemerintah ya untuk memudahkan kelulusan mereka. Dan saya lihat piloting 2 ini adalah yang muda-muda, pinter-pinter. Jelas nanti kebijakannya berbeda dengan piloting satu. Makanya saya berupaya agar Bapak Ibu tuh benar-benar semua membuat sendiri ya. Mulai modul ajar, studi kasus, eh, soal SJT dan PJK-nya pun nanti akan saya dampingi, saya bahas konsepnya sehingga Bapak Ibu tidak melulu menghafal soal begitu ya. Dan saya berharap Bapak Ibu modul ajar, studi kasus jangan beli. Bapak Ibu tuh bersyukur karena sudah terpanggil piloting yang bertahun-tahun ditunggu PPG ini. Jangan beli Bapak Ibu, mari belajar bersama. Jadi kalau ada apa-apa ya di kemudian hari itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Baik, untuk modul ajar saya menyampaikan berkali-kali Bapak Ibu, buatlah modul ajar yang bagus, yang selama Bapak Ibu 1 bulan belajar mandiri mengenai modul satu UBD, berdiferensiasi, TARL, kemudian ada yang eh, kulturali responsive teaching. Nah, kemudian ada KSE di bab 2, di bab 3 ada yang namanya anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, masukkanlah materi ini kepada modul ajarnya Bapak Ibu. Minimal berdiferensiasi dan KS ini munculkan. Jangan polosan belas enggak ada. Terus ilmunya ibu bapak yang sudah belajar mandiri itu mana implementasinya begitu. Itu yang saya kadang bertanya-tanya, kadang kenapa kok saya ketika melihat modulasi Bapak Ibu, kenapa kok cuma begini aja begitu loh. Itu satu. Kemudian yang memang harus berbasis media IT ya dan media kontekstual kalau ada dalam media nyata itu harus bisa ditampakkan. Kemudian selanjutnya ada asesmen ya. Bapak Ibu namanya asesmen eh, asesmen kognitif ya. Saya pinginnya Bapak Ibu menampilkan kuisisnya, kohotnya, mentimeternya, begitu ya. Bu, apakah Google Formulir boleh-boleh? Tetapi kan nanti tidak semarak ya. Memang ada beberapa dosen setelah saya berdiskusi tidak mau karena nggak kelihatan tuh apa Google Formulir itu nggak kelihatan interaksinya begitu loh. Tapi kalau wisis, kohort, menti yang Bapak Ibu tampilkan itu kan kelihatan semaraknya gitu ya, apalagi untuk Bapak Ibu yang kelas besar kecuali memang PAUD, monggo silahkan dikondisikan. Kalau PAUD itu banyak sekali kondisiannya Bapak Ibu. Nah, makanya saya berharap Bapak Ibu bisa memunculkan sesuatu yang lebih baik. Jadi nilai itu tidak hanya cukup. Kalau Bapak Ibu mengejar SPOE cukup lulus gitu ya. Ternyata dianggap piloting 2 itu pinter-pinter, grade-nya agak besar. Nah, saya itu berupaya bagaimana Bapak Ibu nilainya baik, amat baik begitu ya. Itu. Baik, saya akan membahas mengenai studi kasus yang pertama yaitu ini untuk yang Bapak Ibu yang review ya, saya review yang ini tinggal revisi saja sepertinya saya lihat. Oke, ini adalah modul ajar pendidikan Pancasila fase A berdiferensiasi dan KSE. Ini yang saya ini sebenarnya ini Bu Vika Monika
Yang ini revisi kedua, insya Allah. Jadi saya lihat karena ini sudah revisi kedua, saya akan lihat tentang untuk huruf-huruf yang kurang rapi dirapikan ya Bapak Ibu. Tampilan harus rapi dan menarik. Gitu. Kompetensi awalnya oke, profil pelajar Pancasilanya mandiri, benar kritis, yang beranak mulia pada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini nanti harus ada di penilaian efektifnya. Sarana prasarannya berarti lengkap, di sekolahnya punya LCD, PowerPoint, target peserta didik, pemetaannya. Nah, ini pemetaannya oke, tapi kurang kurang rapi lah peletakannya ya Bu. Nanti dirapikan ini. Kemudian model pembelajarannya PBL, oke. Aturan pagi hari, aturan siang hari, aturan sore hari. Saya lihat dulu kelasnya. Baik, kelas 2. Kemudian saya lihat tujuan pembelajarannya, pemahaman bermakna, pertanyaan memantik, persiapan pembelajaran. Baik. Oke, baik. Ini sudah pakai aplikasi Wordwall ya. Ini sudah bagus ya, Bu. Pendahuluan, saya lihat dulu KSE-nya, saya lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kepada peserta didik, persepsi itu juga masuk penilaian Bapak Ibu. Nah, saya lihat nih sintaknya, orientasi peserta didik pada masalah, ini ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten, kemudian di sini sudah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi KSE-nya oke di sini. Jangan lupa tanda tangan, ini nanti ada tanda tangan Bapak Ibu, kemudian ada tanda tangan kepala sekolah. Saya lihat asesmen dulu. Sikap. Oke. Bagaimana ketentuan yang menunjukkan sikap saling. Nah, oke. Baik. Jadi Bu Vika, lampiran asesmen di sini kan sikap. Jadi kalau sikap itu sesuaikan dengan P5-nya Ibu yang mau diangkat ini beriman dan bertakwa, kemudian saling menghargai dan perbedaan pendapat. Nah, di situ P5-nya itu ditaruh di mana nanti ya penilaiannya. Saya lihat dulu. Nah, di sini profil, maksudnya profil pelajar Pancasilanya ditaruh di mana? Mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong berakhlak pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apakah sudah mirip ini sama penilaian kognitifnya, afektifnya gitu yang saya maksud ya. Nah, oke, kalau nah ini kan kurang berarti ya. Ini bisa diperbaiki, disesuaikan saja. Kemudian saya pengetahuan, indikatornya, kemampuan peserta menganalisis kalimat, mengkategorikan kalimat, boleh, boleh. Kemudian profil mandiri. Oke, jadi profilnya, sikapnya ada dua ini ya, profil mandiri sama di awal itu. Keterampilan. Oke, baik. Remedial, kemudian ada ini, refleksi peserta didik, LKPD, lembar kerja aturan di rumah kelas 2. Baik, di sini boleh. Bahan ajarnya saya lihat, oke. Sudah tidak ada masalah Ibu Vika, ini sudah bagus menurut saya, tinggal ada beberapa rapi, dirapikan begitu ya, kognitif, afektif, psikomotornya ada begitu. Terus pakai menggunakan word wall ya. Semoga nanti tinggal bikin video dan videonya bagus ya. Nah, maksud saya itu videonya bisa modul ajar sama video, maksud saya sinkron gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan yang kedua miliknya. Bentar. Oke. Miliknya Bu Sophia.
Ibu SMA Negeri 3 kelas 10 Fisika 2 JP. Oke, kompetisi awal profilnya, sarana prasarana, target peserta, model pembelajarannya adalah problem based learning berdiferensiasi dan KSI-nya dimunculkan. Hasil asesmen diagnostik di awal pembelajaran boleh. Nah, oke. Kemudian kompetisi intinya cukup membuktikan, mengelompokkan. Nah, tujuan pembelajarannya KKU-nya menggunakan mengelompokkan dan membuktikan. Pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna. Oke, saya lihat dulu uraian kegiatan pembelajarannya sudah lengkap, tujuan pembelajaran, teknik stop. Oke. Yang kurang nih di sini sepertinya kalau pendahuluan apersepsi, Bu. Apersepsi. Kemudian teknik stopnya sudah oke. Garis besar kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu. Kegiatan orientasi. Oke. Kemudian kegiatan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Diferensiasi yang ada diferensiasi produk saja. Kemudian KSE-nya belum. Nah, KSE-nya diletakkan di mana? Jadi KSE itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Manajemen diri, kemudian kesadaran diri, manajemen sosial, kesadaran sosial, keputusan yang bertanggung jawab. Nah, berarti ini diferensiasinya hanya diferensiasi produk. Tetapi kegiatannya sama ya. Monggo silahkan di sini. Kemudian di sini ada, saya lihat lagi, KSE-nya mau ditaruh di mana? Begitu. Kalau diferensiasinya sudah ada, menggunakan kuisisnya sudah oke. Tidak ada masalah ya. Ini sudah ada C5-nya. Memang soalnya itu sampai, kalau saya lihat tujuannya, kemudian saya lihat soalnya itu sampai C5. Boleh, tidak masalah. Kemudian saya lihat sikap. Oke. Sikap itu disesuaikan dengan profil pelajar Pancasilanya, Bu. Jadi kalau profil pelajar Pancasilanya 3 gitu ya. Ya, ini sikap. Oh, ini sikap proses diskusi. Penilaian keterampilan. Oke. Jadi sikapnya coba ya, sikap ini disamakan dengan uh, diambil lah dari profil pelajar Pancasila yang Ibu sudah tentukan tadi ya di awal. Kemudian LKPD untuk kelompok tidak paham, kurang paham. Kemudian di sini, kemudian ada kelompok yang kelompok paham sebagian. Kemudian paham utuh. Oke, boleh. Sudah lengkap. Jangan lupa ditandatangani ya, Bu. Uh, ini yang saya kok nggak lihat ya, nggak lihat, coba apa kurang ya. Oke, bahan ajar dalam bentuk PowerPoint. Boleh. Nanti ini bahan ajar dijadikan ini sendiri ya, Bu. Dijadikan, maksud saya ini kurang rapi. Halaman sendiri itu. Jadi seperti biar rapi saja ya. Nah, nanti bahan ajar jadi ini sudah oke Bu, sudah insya Allah kalau kurang-kurang sedikit ya. Kalau saya tadi melihatnya itu di penilaian P5-nya itu kan gotong royong dan benar kritis. Nah, bagaimana itu di afektifnya bisa dinilai. Semuanya sudah oke, tidak ada masalah ya. Cuma KSE-nya aja belum muncul di mana. Tinggal mencari itu Bu, tidak usah ngirim ke saya, Ibu langsung aja persiapan mungkin pengambilan videonya. Jangan lupa Bapak Ibu videonya kalau bisa banyak teman-teman itu yang piloting satu karena suaranya kecil, akhirnya videonya suruh ngulang gitu ya. Kemudian buku jatuh apa, nah itu suruh ngulang. Kemudian kalau 2 JP utuh tuh ya utuh ya Bapak Ibu, jangan kepotong-potong 2 JP utuh. Kemarin aja piloting satu kurang 10 menit itu aja ulang Bapak Ibu 2 jam itu. Jadi pastikan Bapak Ibu berapa jam sesuai peraturan sekolahnya Bapak Ibu 2 JP-nya berapa jam, 2 kali 35 atau 2 kali 45. Dipaskan lah kalau bisa. So, ya. Baik, saya akan lanjutkan mereview
Miliknya ini sebentar ya. Miliknya Bu Sofia sudah. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Oke, saya akan mereview miliknya. Baik, saya akan mereview miliknya Bu Bu Endah ya. Bu Endah ini juga sudah revisi ya Bapak Ibu. Tinggal sudah bagus saya kira ini. 2 JP 2 kali 30 menit. Nanti ada 13 anak. Fase pondasi yang dipakai adalah PBL berdiferensiasi. JP-nya iya, nilai agama tujuan pembelajarannya iya, topiknya, kata kunci, deskripsi umum, kelompok 1 LKPD krayon pewarna makanan. Jadi kelompok 2 nanti LKPD bahannya loose part, kemudian LKPD pensil, yang keempat kertas lipat, gunting, pensil, HVS. Baik, sarana dan prasarannya berarti ini internetnya LCD-nya ada ya, berbasis IT-nya bisa ditampilkan. Peta konsep, curah ide kegiatan, kesiapan belajar. Oke, sudah oke. Halo, halo, ini bagaimana ini? Ibu AI ini masih pakai RPP atau modul ajar ya? Pilih salah satu Bu AI. Ini masih pakai modul ajar, tapi yang bawah itu pakainya RPP. Nah, Bu AI ini masih dipakai dua-duanya, tolong dihapus ini ya. Kalau mau pakai modul ajar, modul ajar. Kalau mau pakai RPP, RPP. Jangan pakai dua-duanya seperti ini ya. Oke, oke bolehlah kegiatan pendahuluan, tidak ada masalah. KSE-nya tapi tidak tampak ya, memang nggak ditampakkan mungkin ya. Saya lihat diferensiasi. Nah, diferensiasinya di mana PBL-nya tanpa ada sintaknya ya. Nah, PBL-nya tanpa ada sintaknya. Kemudian yang lainnya oke. Jadi PBL-nya tidak ada sintak, nggak kelihatan. Kemudian diferensiasinya, diferensiasinya ada, pemetaannya ada. Yang tidak ada itu adalah di mana letak diferensiasinya. Anak mampu membatik baju, mampu membuat prakarsa kolase, mampu menghitung. Nah, ini yang mana kegiatannya? Ini mana ini kegiatannya? Oke. Kemudian langkah-langkah memfasilitasi pembelajaran, alat dan bahan. Nah, ini saya bingung ini. Ini Bu A itu dua-duanya dibuat ya. Nah, kalau memang RPP itu nanti dibuang-buang saja Bu. Mau pakai yang mana? Saya juga bingung nih. Membuat kolase, mengelompokkan jumlah baju, diferensiasi prosesnya kelihatan bagus banget. Tetapi langkah pembelajarannya nggak kelihatan. Ini dipakai modul ajar, Bu. Gitu ya. Tadi RPP, ada 2 kegiatan. Ini saya nggak paham ya. Tolong diperbaiki dulu. Kalau ini diferensiasinya jelas. Cuma kegiatan sintaknya nggak jelas ya. Mau pilih yang mana begitu ya Bu Ai? Oke, penilaian anekdot boleh. Checklist, seri, hasil karya, pelibatan orang tua. Baik. Kalau saya kira tidak ada masalah, ini bagus. Coba perlu, karena ini dua ya Bu, modul ajar dan RPP. Pilih salah satu. Kalau dua-duanya seperti ini tambah salah ya Bu Ayah. Oke, saya akan melanjutkan lagi miliknya Bu Rika Septiani.
Oke. Jadi saya yang revisi dulu biar selesai ya Bapak Ibu. Bu Rika Septiani dari SMA Fisika ya, kelas 10 2 JP. Kemudian JP-nya oke, kompetensi awalnya iya, profil pelajar Pancasilanya yang akan diukur. Kemudian sarana prasarana berarti di sana lengkap. Nanti pakai kuisis, target peserta jumlah peserta didik 25, modelnya pakai PBL berdiferensiasi bagus, tujuannya pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, oke semua. Kemudian saya lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, mengecek kehadiran. Ini kok belum ada apresepsi ya, apresepsi terus sama um, garis besar kegiatan. Nah itu ya. Kemudian saya lihat sintaknya oke, kelihatan semua. Oke, diferensiasinya juga ada. Oke, tidak ada masalah, Bu. Ini kuisisnya kelihatan. Kesimpulan, refleksi, kemudian penutup. Jangan lupa ditandatangani oleh ibu dan kepala sekolahnya. Asesmen atau penilaian bagus ini saya senang ya Bapak Ibu. Asesmen atau penilaian ya. Jadi tim penilai itu biar nggak pusing, kadang kalau nggak rapi itu pusing Bapak Ibu. Tapi kalau sudah rapi seperti ini, oh penilaian sikapnya sesuai dengan P5-nya. Oke, baik, bagus banget. Kemudian kriteria penilaiannya, keterampilan masuk, penilaian prosesnya yang diproses itu apa, sumatifnya, di situ harus melihatkan C4-nya ada, C5-nya ada, untuk mengukur kemampuan hot ya Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak, yang penting soal itu mengukur kemampuan hot ya Bapak Ibu. Kemudian lengkap ini oke, saya senang banget. Materi, LKPD-nya, baik. Hasil percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Oke, tidak ada masalah. Mungkin yang saya tanyakan, yang belum itu adalah modul, bukan, bahan ajar. Oh, ini rangkuman materi. Oke, rangkuman materinya ada. Tidak ada masalah. Sudah lengkap ini. Sepertinya siap untuk mengambil video pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah bagus-bagus ini, oke banget ya. Jadi ini Bu Rika silakan mengambil video pembelajaran, tidak ada masalah. Penampilannya juga sudah bagus, sudah cantik ya. Oke, nanti memang kalau disesuaikan dengan kalau kampusnya LPTK Ibu itu tidak meminta ya, tidak meminta apa yang harus ada covernya ya, covernya harus ada logo kampusnya. Silahkan pakai apapun sekreatif mungkin. Tapi biasanya kalau minta ya Ibu sediakan ya. Oke, saya lanjutkan adalah modul ajarnya revisi miliknya Bu Siti Khotijah. Ini sudah revisi 2 kali ini ya sepertinya Ibu. Modul ajar bahasa Inggris kelas 7 SMP 8 Satap Sungai Ambawang. Saya lihat dulu. Bu Siti Khotijah, oke, bahasa Inggris 2 JP. Kemudian yang dibahas adalah materinya describing hobby. Oke, LKPD, PPT proyektor ada, pesertanya 15, PJBL, fasenya D. Oke, saya akan lanjut. Mengidentifikasi, berbicara, menulis, dan membuat deskriptif. Oke, saya lihat dulu kegiatan KSE-nya keluar. Kemudian orientasi terhadap masalah. Bagus. Pengorganisasian peserta didik untuk belajar. Membimbing penyelidikan individu, boleh. Oke, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, boleh. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemasalahan, boleh. Penutup. Asesmennya saya lihat dulu. Sikap, oke. Kemudian aspek ini mau oke. Baik, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan adalah pengetahuan itu kalau ada C berapa itu nanti soalnya.
Yang diminta kan hot. Kalau hot tuh berarti C4 sampai C6 ya, Bu. Oke. Peserta didik, kisi-kisi penilaian sumatif. Oke. Tidak ada masalah. Bahan ajarnya juga sudah oke ya. Saya lihat LKPD, glosarium. Jangan lupa ditandatangani ya, Bu. Lembar kerja peserta didik 1, lembar kerja peserta didik 2. Oke, tidak ada masalah, Bu. Silakan langsung ambil videonya ya, Bu. Menurut saya sudah cukup baik. Oke, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Kalau tadi review 5 orang ya, saya akan melanjutkan Bapak Ibu mengenai eh, ada ada 22 miliknya Bapak Ibu yang akan saya review gitu ya. Bentar dulu.